Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai rangkaian pembangkit gelombang sinus. Rangkaian pembangkit gelombang atau osilator. 1. Pengertian antara osilator dan generator atau pembangkit. Sinyal merupakan dua ungkapan yang berbeda tetapi dengan ulasan dan maksud yang sama. Bila ditinjau dari fungsinya untuk mengubah tegangan DC menjadi AC, maka rangkaian dikenal osilator. Pada dasarnya, osilator ada 3 macam, yaitu osilator RC, osilator LC, dan osilator relaksasi. Osilator RC dan LC atau pembangkit gelombang sinusoida merupakan osilator menghasilkan isyarat berbentuk sinusoida. Sedangkan osilator relaksasi atau pembangkit gelombang non-sinusoida menghasilkan isyarat persegi, segitiga, gigi, gergaji, atau pulsa. Stabilitas osilator ditentukan berdasarkan kemampuan dalam mempertahankan amplitudo dan frekuensi keluaran tetap atau dekat-dekat pada nilai yang telah ditetapkan dalam perancangan. 2. Osilator harmonisa atau pembangkit gelombang sinusoida. Osilator harmonisa menghasilkan bentuk gelombang sinusoida. Osilator harmonisa disebut juga dengan osilator linier. Bentuk dasar osilator harmonisa terdiri dari sebuah penguat dan sebuah filter yang membentuk umpan balik positif yang menentukan frekuensi output. 1. Osilator Armstrong. Osilator Armstrong dinamai sesuai dengan nama penemunya Edwin Armstrong. Osilator Armstrong terdiri dari sebuah penguat dan sebuah umpan balik rangkaian LC. Armstrong Osilator juga dikenal sebagai Meissner Osilator menurut insinyur listrik Edwin Armstrong. Kadang-kadang disebut sebagai pengingat osilator karena umpan balik yang diperlukan untuk menghasilkan osilasi ini disediakan menggunakan pengingat kumparan. P di diagram rangkaian melalui kopel magnet antara kumparan L dan koil T. 2. Osilator Hadley. Osilator Hadley termasuk jenis osilator LC. Osilator Hadley tersusun dari dua buah induktor yang disusun seri dan sebuah kapasitor tunggal. Kelebihan osilator Hadley mudahnya mengatur nilai frekuensi, yaitu dengan menempatkan sebuah kapasitor variabel pada komponen kapasitornya. Selain itu, amplitudo output osilator juga relatif tetap pada range frekuensi. Kerja penguat osilator. 3. Osilator Colpitts. Osilator Colpitts termasuk jenis osilator LC. Osilator Colpitts tersusun dari dua buah kapasitor yang disusun seri dan sebuah induktor tunggal. Kelebihan osilator Colpitts adalah mudahnya mengatur nilai frekuensi, yaitu dengan menempatkan sebuah induktor variabel pada komponen induktornya seperti halnya penggunaan kapasitor variabel pada osilator Hadley. Amplitudo output osilator juga relatif tetap pada range frekuensi kerja penguat osilator. 4. Osilator klep. Osilator klep termasuk jenis osilator LC. Osilator klep tersusun dari 3 buah kapasitor dan 1 buah induktor. Konfigurasi osilator klep sama dengan osilator Colpitts, namun ada penambahan kapasitor yang disusun seri dengan induktor L. Osilator klep diperkenalkan oleh James K. Klep pada tahun 1948. 5. Osilator pergeseran fasa. Osilator pergeseran fasa termasuk jenis osilator RC. Pada osilator pergeseran fasa terdapat sebuah pembalik fasa total 180 derajat. Pembalik fasa ini menggeser fasa sinyal output sebesar 180 derajat dan memasukkan kembali ke input sehingga terjadi umpan balik positif. Rangkaian pembalik fasa ini biasanya dibentuk oleh 3 buah rangkaian RC. Osilator kristal. Osilator kristal adalah osilator yang rangkaiannya resonansinya tidak menggunakan LC atau RC, melainkan sebuah kristal kuarsa. Rangkaian dalam kristal mewakili rangkaian R atau L dan C yang disusun seri.
Osilator Vierce ditemukan oleh George W. Vierce. Osilator Vierce banyak dipakai pada rangkaian digital karena bentuknya yang simpel dan frekuensi yang stabil. 7. Osilator jembatan Wien. Osilator ini termasuk jenis osilator RC. Osilator jembatan Wien disebut juga osilator twin T karena menggunakan 2T sirkuit RC beroperasi secara paralel. Satu rangkaian adalah sebuah RC-RT yang bertindak sebagai filter low pass. Rangkaian kedua adalah CRCT yang beroperasi sebagai penyaring bernilai tinggi. Bersama-sama, sirkuit ini membentuk sebuah jembatan yang disetel pada frekuensi osilasi yang diinginkan. Sinyal di cabang CRC dari filter twin T yang maju di RCR itu tertunda, sehingga mereka dapat melemahkan satu sama lain pada frekuensi tertentu. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.